Yahoo, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Balik lagi sama konten yang paling jarang diupload di channel ini. Ya, apalagi kalau bukan Hunter x Hunter. Walau kali ini bukan konten Hunter x Hunter episode sih, melainkan kita akan ngebahas tentang masa lalu dari Hisoka. So, tanpa banyak basa-basi lagi, let's go ke kontennya, ge. Monggo. Sebelumnya, pasti banyak yang bertanya-tanya kan, emangnya masa lalu dari Hisoka ini pernah diceritain? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Soalnya, buat yang belum tahu, masa lalu dari Hisoka ini emang belum pernah diceritain di manga atau anime Hunter x Hunter buatan Togashi Sensei. Tapi, pernah ada seorang mangaka yang membuat manga tentang masa lalu Hisoka. Ya, simpelnya mungkin bisa disebut fanmade lah. Nah, orang yang ngebuatnya adalah Sui Ishida. Buat yang nggak kenal, Sui Ishida ini adalah mangaka dari serial Tokyo Ghoul. Nah, Ishida Sensei ini ngebuat serial One Shot untuk Hunter x Hunter. BTW, manga One Shot itu adalah manga atau komik yang diterbitkan sendiri dan punya cerita sendiri juga. Jadi manganya ini bisa beda universe dengan manga aslinya. Terus judul dari manga buatan Sui Ishida Sensei ini adalah Hisoka Origin Story. So kita langsung aja bahas masa lalu Hisoka di manga Hunter x Hunter yang ditulis oleh Ishida Sensei. Guys, Hisoka lahir di sebuah kota bernama Glam Gasland atau yang juga dikenal dengan sebutan The Pleasure Capital. Dalam bahasa kita lebih enak menyambutnya ibu kota kesenangan. Glam Gasland merupakan sebuah kota yang berada di bagian utara benua Yorbian, tepatnya berada di timur laut dari kota Yoknew, dan selama beberapa tahun terakhir kota ini merupakan daerah miskin yang dikelilingi oleh pegunungan tanah merah. Namun meskipun kota miskin, ternyata kota tersebut memiliki sumber gas alam yang berharga. Sumber gas ini ditemukan oleh suku Glam Caravan. Suku Glam Caravan sendiri ya, merupakan suku yang hidupnya tidak menetap atau biasa disebut nomaden. Tapi suku Glam Caravan ini meninggalkan kebiasaan nomadennya dan memilih menetap di dekat sumber gas alam tersebut. Sejak saat itulah awal dari kota tersebut memiliki nama Glam Gasland dan mengundang banyak orang untuk datang dan mencari gas alam. Hingga akhirnya gas alam yang tersimpan di tempat tersebut habis, namun tetap saja gas alam tersebut membuat suku Glam menjadi sangat kaya raya karena mereka semua pintar dalam mengatur pengelolaan sumber dayanya. Barulah setelah gas alam tersebut habis, suku Glam yang kaya raya ini memikirkan untuk membuat bisnis lain dan akhirnya suku Glam ini memutuskan untuk membangun kasino. Emang gitu sih sifat dasar manusia, cuma mementingkan dirinya sendiri, mau alam kayak gimana juga yang penting tetap cuan. Pintarnya lagi, suku Glam ini gak hanya ngebangun kasino, tapi mereka juga ngebangun hotel-hotel di dekat kasinonya. Hal itu membuat hotel-hotel tersebut seolah saling bersaing satu sama lain. Dan biar hotel tersebut menarik perhatian pengunjung, hotel-hotel yang ada di kota Glam Gasland ini selalu menampilkan pertunjukan, sehingga hotel-hotel tersebut mencoba menarik para pesulap dan performer terbaik untuk tampil di hotel mereka. Hal ini pun membuat bisnis pertunjukan menjadi daya tarik dan simbol di kota ini. Disinilah awal mula diceritakan kalau Hisoka itu ditemuin oleh sebuah rombongan yang akan tampil di kota Glam Gasland. Hisoka pertama kali bertemu dengan rombongan bernama Moritonio. Keadaan Hisoka saat itu sedang terkapar. Rombongan Moritonio mencoba mengecek kondisi dari Hisoka dan akhirnya Hisoka pun mengikuti rombongan Moritonio karena dia juga tidak punya tempat tinggal atau tempat untuk pulang. Di sini kita juga diceritakan sedikit asal-usul kemampuan bermain kartu dari Hisoka. Hisoka mengatakan bahwa dia diajarkan cara bermain kartu oleh ibunya. Ibu Hisoka sepertinya sangat pandai dalam bermain kartu, sehingga bisa mengajarkan permainan kartu pada Hisoka. Tapi sepertinya bakat Hisoka bukanlah dalam bermain kartu ataupun sulap, melainkan Hisoka ternyata mampu mempelajari sesuatu dalam waktu yang singkat. Bahkan lebih hebatnya lagi, Hisoka mampu mempelajari sesuatu hanya dengan melihatnya dalam sekilas. Hal ini pernah Hisoka tunjukkan waktu dia menggantikan salah satu pemain dari rombongan Moritonio yang cedera. Saat itu Hisoka bisa dengan mudah memperlihatkan cara bermain juggling. Semua teman-teman pertunjukan kaget melihat Hisoka bisa bermain juggling, padahal tak ada satupun orang yang pernah melihat Hisoka berlatih juggling. Nah, Hisoka yang sadar dia dicurigai banyak orang, dengan cerdik dirinya beralasan bahwa dia sudah melihat Kishita berlatih berkali-kali, makanya Hisoka bisa mengikutinya. Well, sebagai perbandingan saja betapa jenisnya Hisoka ya, ia sudah sendiri yang merupakan lawan bermain Kishita, membutuhkan waktu 12 tahun untuk menguasai semua trik juggling tersebut. Sedangkan Hisoka yang hanya melihatnya bisa mengkopi semua gerakan tersebut meski tanpa latihan. Hebatnya lagi, bahkan Hisoka bisa melakukan trik yang bahkan belum pernah dia lihat sama sekali. Hal itu pernah dilakukan oleh Yasuda yang ingin mempermalukan Hisoka. Ketika pertama kali tampil di Hotel Princess, di sini Yasuda marah karena kemampuan yang dimiliki oleh Hisoka. Makanya Yasuda memutuskan untuk memainkan trik yang hanya diketahui oleh dirinya dan Kishita.
Namun sayangnya Hisoka masih tetap mampu mengikuti trik tersebut karena refleksnya. Walau menurut tebakan Moritonio, kemampuan Hisoka ini berasal dari bawaan lahirnya. Ya maksudnya bawaan lahir di sini ya, Hisoka memanglah terlahir jenius. Khususnya dalam kemampuan perasaannya, bagaimana setiap inderanya bisa merasakan sesuatu secara natural. Contohnya saat Hisoka mampu melihat aura dari Moritonio, meskipun dia sama sekali belum memiliki pemahaman mengenai itu. Hisoka yang sama sekali belum mengetahui apapun tentang Nen, namun sudah dapat merasakan yang namanya aura. Belum lagi menurut Moritonio, Hisoka juga memiliki kemampuan observasi yang tinggi, sehingga dia dapat mempelajari apapun di sekitarnya. Saat Moritonio merasa bahwa Hisoka ini memiliki bakat yang luar biasa, dia pun memutuskan untuk mengajari Hisoka cara menggunakan Nen. Di sini, Hisoka kecil belajar bersama dengan seorang gadis bernama Abaki. Abaki lah yang pertama kali memperlihatkan Hisoka cara menggunakan Ten dan Ren. Lalu berlanjut, Moritonio memberitahu Hisoka jika dia bisa belajar dengan cepat. Hisoka bisa menguasai itu semua dalam waktu 1 tahun. Ya, tapi bukan Hisoka memang jika gak penuh dengan kejutan. Nyatanya, Hisoka hanya membutuhkan waktu 1 minggu untuk mempelajari Ren dan Ten. Wah, gila bukan? Bakat yang dimiliki Hisoka ini mengingatkan kita pada pangeran keempat seri Snitch yang juga bisa menguasai Nen dalam waktu singkat. Well, sejak saat itulah Moritonio mulai mengajarkan tentang Nen secara lebih dalam, seperti tipe-tipe Nen hingga cara menentukan Nen kita sendiri melalui ramalan air. Dan saat Hisoka mencoba ramalan tersebut, hasilnya seperti yang sudah kita ketahui bahwa Hisoka adalah user Henka. Disinilah diperlihatkan bagaimana pertama kali Hisoka mampu mengembangkan Nennya dan mulai memanipulasi auranya menjadi benda elastis. Namun, akhirnya hubungan antara Hisoka dan Moritonio yang semula baik-baik saja harus berubah 180 derajat. Hisoka akhirnya harus membunuh Moritonio. Karena ternyata Moritonio adalah pembunuh berantai yang selama ini sudah membunuh banyak orang. Moritonio lebih dikenal sebagai John Doe saat sedang melakukan aksi membunuhnya. John Doe atau Moritonio ini bisa mengubah wajahnya dengan sehelai sapu tangan dengan jurusnya yang bernama Patchwork Reality Scarf S. Karena bisa merubah wajahnya itu, Moritonio bisa melancarkan aksinya lalu bersembunyi dengan aman. Nah, saat memulai pertarungannya dengan Moritonio, di sana Hisoka bertarung dengan sekuat tenaga karena Moritonio juga seorang Nen user yang bahkan pernah mengikuti ujian Hunter meskipun gagal. Namun hebatnya, Hisoka malah bisa mengembangkan Nennya dalam pertarungan tersebut. Hisoka secara natural mulai mempelajari cara memakai Gyo, hingga akhirnya mampu membuat jurus Bungee Jump Elastic Love. Ya, sepertinya kekuatan Bungee Jump milik Hisoka ini juga ada kaitannya atau berhubungan dengan kebiasaan Hisoka yang menyukai permen karet. Bahkan Moritonio sendiri bilang bahwa jurusnya Hisoka sangat mencerminkan dirinya. Lalu di manga ini pula kita diberitahu bahwa pertunjukan pertama Hisoka menjadi awal dari Hisoka menggunakan gambar bintang dan air mata pada mukanya. Ya, gambar tersebut merupakan gambar ikonik yang melekat pada karakter Hisoka ini. Keren abis dah. Begitulah masa lalu Hisoka menurut Sui Ishida Sensei. Menurut Mr. K sendiri, manga ini bagus banget sih. Ishida Sensei betul-betul tahu bagaimana karakter Hisoka ini. Kita sendiri sebagai pembaca merasa masa lalu dari Hisoka ini masuk akal dan mungkin sangat relate dengan sifat Hisoka yang diperkenalkan oleh Togashi Sensei. Walau memang patut diakui manga ini bukanlah canon, tapi setidaknya Mr. K bisa merasakan gambaran Hisoka kecil memiliki sifat misterius, aneh, dan gak bisa ditebak yang memang mewakili karakteristik Hisoka yang selama ini kita kenal. Bagaimana pendapatmu dengan kisah masa lalu Hisoka ini? Menarik atau enggak? Silahkan tweet saja di komentar, oke? So, see you again next time. Adios ya Karamelo, stay safe everyone, salam Animania.